kembali lagi bersama siapa ya? Ajunya. Saya sebagai bintang tamu sih, tapi nanya-nanya nih Mbak ya saya. Iya, harusnya kita saling bertanya Saling kayaknya. bertanya, nanti boleh. Biar ilmunya lebih banyak. Boleh. Gitu. Sharing ya Mbak. Siap. Baik, saya mohon izin menyapa dulu. Silakan, Karena ini penonton udah nungguin dari semalam katanya. Iya. Ada yang udah dari sahur nungguin, Iya. makasih banget loh. Bagi teman-teman selamat bergabung di live Instagram di Tes JKT dan update status. Tema kita hari ini adalah High Fun Sex on Trip. Apa itu? Bulan puasa ya kan, beduk bahas gitu. Si masak. Tapi pokoknya tenang aja, nanti kita selama 1 jam ke depan akan ngebahas itu bersama Mbak Jo. Itu sebagai psikolog apa sebagai seksolog Mbak? Aku itu seksolog klinis. Seksolog atau klinis. kalau psikolog itu psikolog seksual. Jadi benar-benar ekspertis aku tuh tentang cinta, seks dan relationship. Udah dengan Cina tuh langsung bucin aja. Oke. Langsung semeriwing. Ya. Baik, tentunya saya mau mengingatkan bagi teman-teman silakan di follow Instagramnya Tes JKT dan update status, di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait seputar kesehatan reproduksi dan seksual, dan di mana juga teman-teman bisa melakukan asesmen untuk melakukan reservasi tes HIV online. Iya. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya takut dan segala macam, masuk aja ke update status gitu, terus bisa lihat di sana. Bahkan ada yang bisa datang ke rumah loh. Ini di Jakarta ya khususnya ya. Betul. Gitu, jadi kalau misalnya aduh Parno mau keluar nanti daripada tes kenapa udah langsung aja telepon Globalindo kalau nggak salah masih bisa ya. Ya, Globalindo untuk di klinik swastanya. Puskesmas masih bisa juga sih. bisa. Iya. Oke, kita langsung ke tema. Aduh, nggak sabar ya. Aku pun excited banget dari semalam, asli nggak bisa tidur. Gitu ya. Aduh, besok mau ngobrol sama Marcel nih. Oke, sesuai dengan tema yang akan kita diskusikan 1 jam ke depan. Sebenarnya apa sih itu high fun atau sex on trip itu sendiri? Pernah dengar istilah ini nggak sih sebenarnya, bad trip, bete deh. Kita sering ngomong gitu kan ya. Sebenarnya awal muasalnya dulu bete itu dari bad trip, artinya mungkin segala macam perasaan dan halusinasi yang seperti nightmare ketika sedang menggunakan drugs gitu kan. Akhirnya keluarlah itu kayak tahun 90-an deh. Tahun 90-an. Saya remember, jadi sampai sekarang masih aduh bete nih gitu. Bete it's like actually bad trip gitu. Singkatan dari itu tadinya gitu ya. Berarti kalau good trip Highway to Heaven. Good trip ya, GT. Kalau misalnya funnya ini sebenarnya karena gini, masih banyak orang mengasosiasikan gitu ya gini. Kita kan namanya juga manusia, kita pasti punya escaping gitu ya. Kita pasti ingin melarikan diri. Adalah 1-2 masa di mana kita ingin lari dari kenyataan. Ya, well it's very human. Kenapa kamu senyum? Keseringan dari Keseringan ya. Nah, cara lari dari kenyataan itu ada banyak banget gitu ya. Ada yang misalnya jogging, kerja, terus go with food. I was like I'm actually eat my feelings, right? So kalau ada apa-apa makan gitu misalnya. Terus ada juga kebanyakan orang lebih memilih untuk escaping dengan chemical, yaitu narkoba. Jadi penyalahgunaan sampai pada tahap adiksi. Jadi kan ini ada ininya tripnya ya. Maksudnya kalau misalnya penyalahgunaan, it means that you are like maybe like kalau misalnya alkohol tuh kayak social drinker. Tapi kalau misalnya udah adiksi, berarti you cannot live without drugs itself gitu, or nafsa or apapun itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya high fun itu sering diasosiasikan bahwa satu-satunya cara untuk ngehack kebahagiaan adalah dengan drugs. Itu high fun in a psychological concept ya. Jadi mungkin masih banyak yang apaan sih high fun? High fun itu adalah cara ngehack sebenarnya. Sebenarnya orang tuh kalau kita main game aja, ini cuma game yang nggak ada kompetisinya, yang nggak ada gimana-gimana, orang demen ngehack. Ternyata dalam kehidupan, ketika orang mau escaping on doing something that, aduh gue udah sumpek banget hidup gue, so I was tired, terus gue mau melakukan sesuatu nih Sal. Jadi yang banyak kan orang lakukan karena dia pengen skipnya cepet-cepet, skip aja nggak cukup, tapi mesti skip yang hardcore gitu, yang langsung
bahagia, yang langsung nyaman, yang langsung happy gitu, itu orang akan menggunakan segala sesuatu cara gitu untuk membuat high fun gitu. Jadi harus langsung yang high kondisinya, dia nggak mau berproses gitu untuk escaping doang, padahal gitu ya. Tapi ya escaping sih nggak doang ya, karena ya hidup emang berat gitu kan, namanya juga manusia gitu. Tapi pada saat dia escaping, dia maunya bener-bener yang hardcore, mau senang-senang, mau bener-bener melupakan masalah. Padahal begitu dia selesai menggunakan itu, the same problem still exist. Ada dampak jangka pendek, jangka panjangnya. Nah, berarti high fun itu selalu identik dengan penggunaan narkoba dalam konteks seksual. Iya. Nah, kalau mau kita telah lagi Mbak, apa bedanya dengan seksual biasa? Tanpa menggunakan zat adiktif ataupun alkohol. Any kind of drugs or alcohol ya. That's interesting. Kalau misalnya kalau menurut aku nih, aku tidak mendiskriminasikan siapapun atau I'm not judging any of you gitu ya, yang misalnya memilih untuk ya kan escaping itu kan ada, kalau ada beberapa cara, gue mau pakai narkoba gitu, ada yang enggak. Tapi gini loh intinya, pada saat kita melakukan hubungan seks biasa, ya ini without drugs, kita itu kenikmatan physical touch, attachmentnya, the feelings in it, itu semuanya nyata dan tersimpan di dalam otak memori kita yang namanya amigdala. Itu adalah modal investasi emosi yang sangat-sangat berharga untuk kita membina relationship yang sehat. Does that make sense? Ya, kalau pakai drugs, karena kita pengen escaping dengan cara yang cepat dan dia tidak berproses, sehingga dari short term memory nggak sampai ke long term memory. Jadi ketika kita mau coba bersenang-senang ya dengan menggunakan drugs, itu tidak tersimpan di dalam otak memori kita. Mungkin the feeling after, iya gitu, oh kemarin gila pas lagi make itu kayak gue bisa escape, bisa ini. Tapi ya memorinya itu sendiri tidak belajar sesuatu dari pengalaman tersebut. Yang memanusiakan manusia itu kan adalah pengalamannya, right? Jadi kayak misalnya, did you watch Inside Out? Film Inside Out, film Disney banget. Yes. Pernah nonton? Itu kan ada 5 emotion ya yang ada di situ. Nah, emosi-emosi yang ada di situ itu akhirnya nanti membuat istananya masing-masing. Jadi kayak misalnya happy memory itu ada ini. Jadi memori-memori yang luar biasa itu ketika kita menggunakan drugs during sexual intercourse, itu membuat kita tidak bisa berelasi secara utuh gitu sama sexual partner kita. Does it make sense ya? Yeah. Jadi psychology of learningnya nggak dapat ketika dia menggunakan drug. Cintanya juga semata-mata gitu. Nah akhirnya ketika escaping pakai drugs, escaping lagi pakai seks, akhirnya what do you get from this? Kan intinya gitu pertanyaannya. Nah pada saat kita oke, high fun, siapa sih yang nggak mau fun? Tapi ada orang yang funnya pergi ke Dufan, ada orang yang funnya itu nyakitin hati orang lain, ada yang funnya mungkin ghosting, I don't know gitu ya. Atau cinta satu malam. Atau cinta satu malam. Ya. Nanti lanjut kayak nanti malam tuh. Oh, lanjut malam ya, itu temanya. Urusan cinta satu malam gitu. Nah, escaping ini sebenarnya kita, of course kita perlu escaping because we are human gitu. Tapi escape yang seperti apa yang akan membantu kita? Escaping itu harusnya kita ngecharge. Oke, so gimana caranya menemukan escaping yang membuat kita ngecharge ya tanpa merusak proses-proses memori, dan yang penting bisa merestore. Kalau ada psikologi learning 101 gitu tuh kayak semester 1 sampai 2 gitu, itu adalah bagaimana kita menyimpan semua data-data ini untuk menjadikan kita manusia yang sejahtera atau well-being menurut Abraham Maslow for instance gitu. Need of fulfillment again. Nah, ini masih menarik nih. Saya pengen agak dalam lagi. Oke. Bukan dalam soal cinta ya, tapi soal diskusinya. Bicara tentang high fun, ada beberapa teman-teman tuh, teman-teman saya tuh pengguna demikian, Mbak. Saya tuh selalu suka nanya, lu motivasi lu apa sih gitu. Jadi mereka itu akan memilih menggunakan zat adiktif ataupun alkohol karena alasannya itu dia ketika tanpa menggunakan ini tuh dia nggak pede
Ya. Atau dia tuh kayak merasa aduh gue tuh keluarnya di bawah 5 menit gitu. Tapi ketika gue menggunakan zat adiktif ataupun alkohol tuh gue bisa menggebu-gebu ataupun bisa lebih dari 1 jam dan sebagainya. Itu apa yang terjadi tuh Mbak? Is that true? You do the research, ya kan? By the way, ya si friends, teman-teman, dia melakukan research yang keren sekali. Coba cerita dulu buat your research and I will answer it. Ya, jadi tahun 2019 teman-teman. Lain kali kalau research gitu ngajak-ngajak ya, tolong. Oh siap. Gak terima gitu kayaknya. Coming soon ada beberapa penelitian lanjutan dari itu. Dari itu, oh. Ya. Oke, cerita Nanti dulu. kita akan coba ini ya. Iya, kita kolaps. Jadi penelitian ini tuh meneliti terkait penggunaan zat adiktif terhadap dalam konteks seksual terhadap laki-laki di Indonesia. Ini dilakukan oleh GWL INA bersama Lembaga Pusat Penelitian PPH Atmajaya. Kurang lebih kita melakukan penelitian dengan metode mix metode kualitatif dan kuantitatif. Oh, good. Di situ kita menemukan banyak data informasi yang berhubungan dengan drugs. Ya. Terus gimana? Salah satunya itu mungkin ini kalau ngebahas kepanjangan. Tapi saya simpelnya gini Mbak, bahwa ternyata beberapa teman-teman itu yang menggunakan zat adiktif ataupun alkohol dalam konteks seksual itu lebih banyak menurut data hasil penelitian yang kita temukan ya, bahwa itu tuh paling banyak tuh poppers. Poppers tuh efeknya apa? Poppers itu biasanya dia tuh dengan metode dihirup seperti kalau sabu itu kan dia dihirup apa ya, dia kayak rokok. Tapi kalau poppers tuh dia lewat hidung gitu. Dan itu ternyata penggunaan poppers di angka 80% dari total responden dalam penelitian. Ada ini di dalam penelitian itu mereka mengatakan tentang ini psikologisnya nggak sih? Ya, high fun-nya gitu. Tentu. Dan mereka itu ada kan kita tuh ada anxiety apa ya? Saya kurang paham sih, bukan psikolog ya. Ada psikolog. Jadi intinya gini Mbak, teman-teman yang akhirnya memilih untuk menggunakan hal tersebut itu, mereka itu kayak pengalihan kayak lari dari kenyataan. Dia itu kayak belum menerima terkait penerimaan diri dia ataupun apa, sehingga dia larinya ke situ. Atau bahkan ada yang memang dia itu pertama kali menggunakan zat adiktif dalam konteks seksual itu dia dipaksa dari pasangannya. Itu sangat kompleks sih. Mungkin nanti seasonnya kita bisa ini lagi ya untuk ngebahas itu. Itu sih. Jadi tadi dari research itu menyatakan sekali lagi ini adalah cara untuk escaping. Tapi jangan lupa ketika escape yang sehat, escape itu boleh loh gitu. Tapi ada kan escape yang sehat sama yang tidak sehat gitu. The one escape yang sehat adalah bukan escaping reality, tapi untuk beristirahat sejenak dari semua kepenatan dan ngecharge gitu. Tapi kalau misalnya kita mencoba escaping dari reality, artinya kita tidak menyelesaikan masalah-masalah yang sesungguhnya kita hadapi, gitu kan ya. Salah satunya apa? One of our biggest problem adalah insecurities. Ya kan, ketidaknyamanan tubuh dan seksualitas kita, gitu ya misalnya. Nggak pede gitu mau pendekatan gitu ya dan sebagainya. Nah, hal kayak gini kan bahaya, gitu. Kalau misalnya kita escaping bisa membuat kita jadi pede, boleh. Tapi kalau setiap kita ingin melakukan pendekatan sama lawan sama lawan jenis lah, atau misalnya pokoknya sama partner that's actually like attractive person gitu. If you find somebody, some individuals is actually very attractive and you want to make approach gitu ya. Nah, setiap nggak pede itu selalu menggunakan cara untuk ngehack, itu kan udah masuk adiksi gitu. Apakah gitu ya, dengan cara orang kan maunya cari simple. At first kita selalu menggunakan itu kan untuk membuat high fun. Kita ngehack selalu jalannya gitu. Nah, ketika reality hits, ya kita kembali dihadapkan pada relationship yang sesungguhnya. Mau berapa kali kita minum setiap kita nggak pede?
mau berapa kali kita menggunakan ini kayaknya untuk meyakinkan diri kita bahwa enggak, seksnya it's good. Tapi gini deh, honestly speaking ya, ini cuma pengalaman gitu. Gue belum sekeren dia udah ikut penelitiannya gitu ya. Mungkin next penelitian ya. Aku pernah bertanya pada beberapa orang, aku bilang gini, oke, boleh nggak bikin percobaan lucu-lucuan aja, just humor me. Aku bilang begitu. Satu pasangan using drugs ya, karena biasanya dua-duanya pakai. Gimana kalau satu pakai satu enggak, abis itu gantian. Kasih tahu aku gimana rasanya. You know what? Some of them gitu ya. Jadi yang pasangan yang tidak menggunakan itu merasa pas aku tanya gimana? Biasa aja seksnya. Yang menggunakan gitu ya, bilangnya wah euforia, keren banget, asik, this is like very intense gitu ya. The sex was actually that good. Maksudnya the sex is okay tapi not that good. Sekali lagi, begitu ditukar kondisinya gitu ya, yang tadinya pasangan gak menggunakan terus jadi menggunakan dan sebagainya, mereka tetap aja akan bilang hal yang sama, yang wah gila, selalu yang menggunakan drugs itu memiliki experience yang lebih euforia dibandingkan yang tidak menggunakan. Jadi pada dasarnya kalau misalnya reality itu sebenarnya pada dasarnya realitas itu harus kita terima apa adanya. Dan kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk berelasi, kita latihan. Ya kan, relationship 101 kan ada banyak, udah YouTube saya ada, Instagram ada, platform bisa ke update status, tes JKT, banyak sekali platform untuk membuat kita tuh tidak escaping reality gitu, karena ya we face aja the truth gitu. Karena pada akhirnya diranjang, sebenarnya kalian tidak sehebat yang kalian pikirkan gitu dengan drugs itu gitu. I mean come on. Okay. Karena pengalaman euforianya sih, memang ada beberapa orang yang merasa wah gila kalau biasa pakai itu gue kayak ketemu Tuhan. I feel like I'm meeting the death angel, or I make agreement with stuff like that. Okay, tapi bisa nggak pengalaman itu membuat kamu jadi manusia yang lebih berkualitas? Bisa nggak membuat kamu jadi lebih ngecharge gitu ya? Sebenarnya batasan itu sih yang penting untuk high fun-nya ini tadi gitu loh. Escaping, of course kita bisa escape. Tapi gimana cara escape dan tetap fun yang juga sustainable kali ya? Bahasanya. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan bahagianya. Nah, terkait tadi high fun, Mbak. Penggunaan narkoba dalam konteks seksual. Kalau dilihat secara dengan perilaku tersebut tuh apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan fisik? Baik mungkin jangka pendek ataupun jangka panjang. Oh, banyak banget. Jadi kalau misalnya kita escapingnya with drugs, dalam jangka panjang gini, memori itu kan seperti perpustakaan. Ini kayak kuliah psikologi learning lagi, maaf ya. Mungkin dia sudah bosan mendengarnya. Tapi gini sih friends, yang namanya memori itu seperti library gitu, seperti perpustakaan. Jadi kita punya memori itu adalah buku-buku di perpustakaan. Nah, memori itu sebenarnya tidak ada yang namanya lupa ya. Literally there's no forgetting. Yang bisa memori itu yang bisa di-store atau disimpan di dalam perpustakaan adalah dari short term memory ya, diberi penguatan sehingga dia bisa masuk ke long term memory. Memori jangka pendek yang diberi penguatan sekali lagi akan bisa masuk ke memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini macam-macam, ada happiness, anger, sad, whatever is that, itu akan masuk di dalam perpustakaan kita. Nah, kalau misalnya yang kita pengen escape karena terlalu banyak memori-memori yang buruk, ya, memori yang buruk tuh numpuk di depan. Tapi memori-memori yang bagus itu harus di-retrieve atau harus dipanggil untuk bisa masuk ke depan. Kalau jarang dipanggil, memori ini akan seperti perpustakaan yang bukunya nggak laku, berdebu di belakang. Apakah kita lupa? Enggak. Udah lama ya nggak bahagia. Pernah dengar nggak istilah itu? Udah lama ya nggak bahagia rasanya. Aku pura-pura bahagia aja deh. Berat ya pura-pura bahagia itu. Harus sarapan banyak kayaknya. Harus sahur banyak-banyak kalau mau pura-pura bahagia. Nah, supaya kita nggak pura-pura bahagia karena kita lupa rasanya bahagia seperti apa, berarti kita mesti meretrieve. Kalau kita nggak bisa meretrieve karena udah nggak tahu rasanya bagaimana memanggil si memori yang bahagia tadi, karena udah jarang diinget-inget, ingetnya yang
sedih melulu, ya menderita melulu, marah-marah sama pemerintah, apalah gitu ya. Segala macam yang ada di sini itu dia maju ke depan memorinya. Yang bagus-bagus ke belakang. Yang bisa kita lakukan adalah meng-create memori baru yang menyenangkan dan ditaruh di depan. Jadi kayak misalnya, aku boleh pinjam handphonenya. Ini adalah memori buruk, dia ada di depan, ya. Terus ada memori buruk. Memori yang bagus itu misalnya ini, masih kecil sih dia dibandingkan memori yang buruk. Tapi kita taruh di depan terus, lama-lama si ini geser. Memori yang bagus ini akan bisa masuk ke depan dan menggeser si memori yang buruk ini kalau kita tidak ngehack pakai narkoba. Does it make sense? Yes. Kalau kita ngehack pakai narkoba, dia cuma di short term memory, dia di memori jangka pendek, dia nggak akan bisa masuk ke sini. Jadi kalau kamu pergi dugem, kamu hang out sama teman-teman, you wanna have a great sex, tapi semuanya pakai drugs, itu cuma akan sampai di sensasi awalnya doang, nggak akan kesimpan di memori yang bagus. Itu loh masalahnya. I'm not gonna judge you if you wanna use drugs. Kan banyak orang, apalagi ya nggak usah lah orang lain, teman-teman di sekitar aku aja deh yang kalau misalnya mau karaoke aja kita mesti pakai drugs. Nah bahayanya kan gue nggak sampai adiksi Zoe. Gue pokoknya cuma setiap gue mau senang-senang aja. Pokoknya kalau misalnya mau clubbing, mau denger DWP sih atau apa misalnya gitu atau apapun itu, pokoknya kalau mau senang-senang doang makainya. Saya bilang gini, kan sayang, memori itu nggak bisa disimpan di long term memory. Cuma pernah inget, oh my god, jadi biasanya begini nih, cue-nya cuma sedikit, kayak misalnya ingat nggak kemarin waktu kita hangout, iya gila hancur banget tuh gue pokoknya ngerasa saat itu senang aja. Nanti kalau ditanya, Sel, detail memori gimana Sel? Nggak tahu Mbak Zoe, pokoknya kita senang-senang kan, ya nah? Itu tidak di restore di dalam long term memory. Ketika itu nggak di restore, kamu nggak pernah punya cetakan yang ada di sini. Apa yang mau diambil ketika kamu sedang dalam kondisi terburuk dalam hidup kamu? Ketika kita sedang feeling low, kita nggak bisa diselamatkan oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Nah, saat yang bisa menyelamatkan kita itu apa? Adalah memori-memori baik yang pernah kita miliki. Mau diambil dari mana? Ouch. You have to retrieve that. Jadi, kalau misalnya kita selalu escaping reality in that term yang tidak membuat kita nge-charge, yang tidak membuat kita jadi feel collected gitu ya, ini akan susah gitu. Ini tidak akan membuat kita jadi punya rekaman-rekaman memori yang kita butuhkan di saat kita tertekan, kita stres gitu kan ya, membantu kita mengenang hal yang baik. Jadi paling susah kalau misalnya udah pernah high fun-nya using drugs, apalagi seksnya using drugs, terus habis itu counseling. Mbak gimana ya, kami mau pernikahan kami bahagia lagi, tapi dua-duanya kadang-kadang ada yang suami istri atau partners gitu ya, yang dua-duanya udah biasa menggunakan drugs. Nah pas saat kami mau membuat kehidupan seks kami lebih oke lagi tanpa drugs, udah berapa lama? Ya udah lama sih Mbak, tapi kita cuma senang-senang aja kok, senang-senang aja. Tapi setiap mau senang-senang pakai drugs susah ya. Aduh, gimana nge-retrieve-nya ya memori itu PR banget sih biasanya gitu. So just enjoy life as it is. Menangislah di saat sedih gitu ya, tertawa di saat tertawa, sehingga every single moment yang kita ciptakan di dalam hidup kita itu bisa disimpan seperti di dalam film Inside Out itu. Jadi terkreasi itu bola-bola memorinya, sadness, happiness gitu kan ya, misalnya the anger, the disgust or apapun itu gitu. Itu jadi satu kesatuan yang I actually can survive almost anything gitu loh. Nah, ini udah ada pertanyaan. Oke. Terkait HF, high fun. Oke. Ada gak sih hubungan high fun secara jangka panjang dan bagaimana untuk bisa save WLO HF? Apa itu artinya? WLO apa ya? Save. Walaupun walaupun. HF. Dan bagaimana untuk bisa aman walaupun HF? Nggak bisa kamu memilih dua-duanya. You have to choose either way. Gimana caranya memilih high fun yang high quality, yang mempengaruhi kita punya ingatan memori yang baik. Itu aja sih intinya. Apakah kalian yakin menggunakan drugs itu akan membuat kalian tetap memiliki memori itu? Kan ada beberapa orang yang pede banget, mau dibilangin kayak apa juga akan
ya itu udah pilihan gue nih gitu. Bersikeras kan, kan gue kan aman, gue nggak nyakitin orang, gue bisa beli sendiri drugsnya dan gue bisa pilih drugs yang kualitas bagus dan sebagainya. I cannot say anything about that, ya kan? Karena gue bukan dokter, jadi nggak bisa bilang tentang. Iya pasti kan udah tau lah, bisa riset deh. Dokter pasti akan mengatakan dampak jangka panjangnya ya dalam otak secara neurologi atau neuropsikologi bahkan. Tapi most of all, I mean seriously. Kalau misalnya aku sih cuma akan bilang ini akan susah membuat kita jadi tidak memiliki skill hidup untuk mengatasi problem ketika problem itu datang. Ya udah escape, selalu escape gitu ya. Dan escape itu kan bikin hidup ya maksudnya yang namanya hack ya, jadi gampang aja gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Aku pernah dipaksa hirup poppers sama pacar aku dan sensasinya beda. Apanya yang beda? By the way, poppers bukan salah satu dari drugs kan ya? Yakin pertanyaan ini? Poppers bukan salah satu dari drugs. I mean, come on, it's a part of drugs, right? Saat ini Based memang secara berdasarkan ini saya coba jawab yang pertanyaan terakhir. Poppers itu saat ini tuh di Indonesia belum ada regulasinya sih. Belum ada regulasinya. Oke, ya udah kalau gitu belum ada regulasinya, kita juga agak susah ya. Salah satu drugs apa bukan? Dan kalau misalnya kita juga pergi ke misalnya Amerika, ada beberapa state yang sudah melegalkan marijuana. Tapi itu untuk di Kanada sendiri dan di beberapa negara yang lain itu sudah di boykot. Iya. Poppers sendiri. Oh, poppers juga udah di boykot di gitu. beberapa negara. Tapi kalau untuk di negara Indonesia sendiri masih belum ada regulasinya. So we don't know gitu ya. Jadi gini, sensasinya beda. Exactly tadi pertanyaan Marshall, sensasi yang mana dulu? Yang penting gini deh. Ini kan sama kayak pertanyaan Mbak, masturbasi yang sehat tuh kayak gimana sih? Gitu kan. I think it's the same answer gitu ya. Masturbasi boleh nggak berapa banyak? Kan masturbasi kan tidak penyimpangan kan Mbak? Ya, masturbasi adalah perilaku seks yang paling sehat ya, karena tidak menghamili, tidak dihamili dan tidak ada infeksi menular seksual. Demikian juga kalau misalnya poppers, karena belum ada peraturannya gitu ya. Yang penting gini, pada saat kita creating memory ya, kita jangan sampai itu apapun poppers atau apapun menghalangi memori-memori ini untuk bisa tersimpan gitu di dalam amigdala kita, dalam emotional brain kita, kan itu aja yang paling penting. Oke, let's say poppers belum ada aturannya gitu. Terus apakah dengan poppers kamu bisa ngecharge, bisa membuat kehidupan seks dan relationship kamu lebih baik? It's up to you, ya kan? Aku nggak akan menyarankan, tapi juga tidak mau melarang. Because you are grown up, you have to make your own decision of your life. Kita nggak bisa ada di sini selalu untuk mengatakan ini boleh nih, nggak. Kayaknya aku nggak mau menggurui. Aku akan memberikan pilihan pada kalian. Jangan melakukan sesuatu yang konsekuensinya kalian nggak bisa tanggung. Kalau misalnya menggunakan poppers dan merasa I think this is like good, itu gini bisa membangun relasi. Apalagi dengan pasangan, kan sekali lagi tujuan seks itu ada 3. 1, reproduksi. Kita mau skip nih reproduksinya, jangan lupa ada rekreasi ya, bagaimana saling menikmati satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah relasi. So ketika dia bilang kok asiknya ada sensasinya, apakah sensasi ini bisa membangun relasi dan bisa membuat kamu berekreasi? Gitu aja. Kalau bisa silakan. Berarti Pak secara sederhananya kembali lagi ke pilihan individu masing-masing. Mbak mau menggunakan, punya rasa tanggung jawab dan dia tahu apa yang dia gunakan, dampaknya seperti apa, dan ya itu sih. Dan mereka kan lebih tahu badan mereka sendiri dibandingkan aku sendiri, ya kan, dibanding kita gitu. Nah ini ada pertanyaan, saya nggak tahu nih cukup relevan apa enggak sih Mbak. Mbak, kalau open relationship hanya membuat berantem dan banyak intrik, drama, aduh bucin. Gimana sadarkan pasangan open relationship? Mungkin gini deh, kalau yang open relationship tunggu aja videonya, karena kita kemarin udah ngebahas open relationship ya. Kita udah ngebahas mulai dari lavender, marriage, vanilla, kinky, open relationship, polyamory. Itu saya sedang diedit videonya, jadi bisa ngeliat di YouTube saya atau bisa ngeliat di Instagram TV, IGTV-nya tes JKT itu masih ada. Coba lihat di situ aja ya, biar lebih sip. Nih ada satu lagi nih.
Kalau ini dia tadi mungkin pertanyaannya ketika ngebahas poppers, Mbak. Kalau nggak bisa menemukan kenikmatan poppers, gimana? Karena pakai atau enggak rasanya sama aja. Mungkin bisa dianalogikan zat adiktif lain ataupun minum alkohol. Minum alkohol atau tidak ketika making love ya tetap aja sama menurut beberapa. Kan sekarang gini. Kita balik dulu ke basicnya ini ya, relationship ya gitu, ke basicnya sexuality. Saat kita merasa membutuhkan sesuatu gitu untuk ditambah di dalam relationship kita, di dalam hubungan seks kita, ini yang bisa akan jadi problem kan. Kayak misalnya, hey apa sih namanya ketika kayak tadi, oh pakai poppers nggak pakai poppers itu sama, loh ya udah. Kalau misalnya nggak, lebih baik tidak dan doing something about it. Kayak misalnya lakukan evaluasi apa dengan simple untuk bertanya sama pasangan seks kamu gitu, bahwa does it really good? Iya kan? Gitu, Mas. Orang kan kadang-kadang suka sotoy dengan idenya sendiri. Mau pakai ini, mau beginiin, mau ini segala macam, mau koprol. Tapi tanpa komunikasi dengan pasangannya. Iya. Kayak yang paling klise kan kayak gitu, misalnya nanya, Mbak Zoya, apa posisi yang paling disukai sama cewek, yang paling otak apa? Iya, saya bisa sih nanyain itu kan, mbak cewek lebih suka yang mana. Tapi itu kan membuat pasangan seks kamu jadi tidak merasa spesial, apalagi perempuan hetero itu sangat-sangat sensitif gitu ya. Nah kalau misalnya ketika perempuan itu ngerasa lebih nyaman gitu ya kehidupan seksnya jika dia merasa spesial, dia akan lebih attracted to each other. Kenapa nggak ditanya, sayang apa sih yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa lebih seksi? Just ask gitu the question. Dibandingkan kita berasumsi dan kita mau pakai, aku mau buka Kama Sutra halaman sekian, aku mau lihat bagaimana memuaskannya. Or wah katanya popor bisa menggunakan terus dihack. Abis itu ternyata menggunakan nggak menggunakan ya kayak begini, kok biasa aja tetap hubungan gue. Jangan-jangan salah orangnya kali ya, bukan salah poppersnya. Berarti benang merahnya adalah Mbak komunikasi komunikasi kepada pasangan. Iya. Lu nyamannya seperti apa, kita nyamannya seperti apa, itu sangat penting banget. Iya. Ya. Jangan kita terlalu sibuk sama hal-hal teknis. Kadang-kadang ada orang yang ya let's say ini kita nggak ngomongin poppers ya misalnya, dia nggak menggunakan itu, terus kayak gitu. Dua-duanya sama-sama sehat, dua-duanya sama-sama happy dan sama-sama menginginkan hubungan seks. Tapi karena tidak ada relasi emosi, tidak ada investasi emosi, itu jadi bener-bener kayak apa ya, kayak robot gitu ya. Oke, buka baju, kamu nafsu kan, aku juga nafsu. Terus tahu-tahu, kok kita dua-dua nggak bergairah ya? Padahal dua-duanya udah sama-sama telanjang, sama-sama seksi dan sebagainya. Why we don't have this passion? Karena ya seks is not literally ketelanjangan. Ketika yang dibutuhkan kan bukan cuma hanya rekreasi, tapi juga relasinya itu harus terpenuhi gitu. And it matters gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi Mbak. Mengapa seks itu penting? Seks itu penting, tapi bukan segalanya. Ya, seks itu penting karena bisa ya itu bukan tadi. Prioritas, tapi itu hal yang cukup apa ya Mbak? Salah satu faktor penunjang dalam mempererat sebuah hubungan. Exactly. Ada belum nikah ya? Sotoy. Loh nggak apa-apa kan, tapi you have relationship right gitu. Relationship jenis apapun itu bisa di-fulfill with sex gitu ya. Jadi ada kalau relationship ya udah oke, ujungnya seksnya juga oke gitu. Everything will be like bisa lebih nikmat gitu kan, lebih bermakna lebih tepatnya kayak gitu. Kenapa seks itu penting? Iya kalau nggak ada seks terus gimana caranya mau melakukan reproduksi, inseminasi buatan gitu kan ya. Oke sekarang bisa bayi tabung dan segala macam gitu ya tanpa harus melakukan hubungan seks. Tapi kalau seks itu kan membuat pasangan itu ya saling menikmati satu dengan yang lain gitu. Itu ada satu I think it's a blessingnya sendiri gitu ya, yang namanya rekreasi itu termasuk juga relasi antar manusia gitu. Karena kalau cuma seks untuk reproduksi, binatang juga bisa gitu ya. Tapi kan binatang tidak membina relasi, tidak merasa dicintai, tidak merasa seksi gitu kan. Itu yang kita dapatkan dari seks gitu. Nah, masih bicara soal seks, apakah ini kan bicara teknis ya gitu. Ketika mungkin anak-anak muda ataupun yang seorang pasangan yang LDR-an, mereka itu kayak ada masuk kita kayak lagi syuting apa ini? Ada ini ya, ada apa hadiahnya? Katanya sedikit
Oh, udah bunyi. Oke. Balik lagi selain Kayak di TV teman-teman. ya, kita lagi live. Halo. Apa Bagi-bagi pertanyaannya? angpau. Bagi-bagi angpau. Nah, balik lagi itu tuh banyak tuh zaman sekarang tuh orang yang LDR-an tuh kayak VCS. Itu sehat gak sih, Mbak? Jadi maksudnya gimana tuh LDR-nya? VCS. Hah? Video call. Video call seks. Video Jadi call seks. melakukan hubungan seks dengan melalui video call. Mungkin Hampir sejenis seperti cyber sex ya. Iya, seperti kita nonton video porno. Tapi kalau ini tuh dia dengan seseorang Pasangan. yang memang ya pasangan. Oke. Itu sehat gak sih menurut itu? I think kalau if you are in relationship it's okay. Dalam sebuah hubungan ya. Dalam sebuah hubungan gitu, karena ini kan menambah salah satu bagian dari kedekatan ya. You wanna do it like VCS in term of like, jadi bukan hanya berbagi cerita seksual, tapi kan termasuk ada ketelanjangan di sana kan ya. There's naked and stuff like that. Iya, kayak gitu tuh menurut aku oke selama itu bisa mempererat hubungannya itu sendiri. Kan banyak yang melakukan kayak gini sebenarnya kayak long distance marriage malah nggak mau melakukan itu. Padahal itu kan relatif dibutuhkan untuk Betul. misalnya jadi apa ya, pancingan supaya kalau ketemuan tuh lebih excited kan Lebih gitu. ada chemistry-nya untuk Lebih ada tetap chemistry-nya, terjaga, Kayaknya kayak gitu-gitu tuh it's apa ya? I think it's healthy ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan ini pada saat kita tidak dalam relationship, hati-hati kan sekarang banyak terjadi yang namanya revenge porn. Ya, bye-bye direkam, terus udah gitu Iya, begitu iya, putus iya. disebarin. Aduh, jahat banget dia Serem sekarang. banget ya. Itu menjadi bagian di cybercrime sekarang gitu. Jadi aku ingat waktu itu beberapa kali LBH Apik itu memposting gitu ya di Instagramnya dan memberitahu bagi kamu yang terjadi revenge porn dari mantan pacar dan sebagainya, mereka akan membantu dan and so on and so forth. Jadi hati-hati bugil depan kamera, hati-hati telanjang depan kamera. Makanya mereka-mereka yang sudah punya relationship aja, kita ingat mungkin beberapa waktu lalu pasti ingat kayak Yuni Sara di suaminya yang pertama dulu. Ini mereka dalam konteks pernikahan loh, mereka merekam hubungan seksnya kayaknya untuk senang-senang, terus katanya mau dibocorkan sama mantan suaminya. I think that's jahat ya. Yes. Gitu ya maksudnya aku. Jadi kalaupun mau melakukan video call dan jarak jauh, ya how much you trust each other sih itu agak penting gitu ya. Kalau bisa misalnya live aja gitu ya tanpa ngirim-ngirim foto atau video yang bisa dibuka lagi bikin deg-degan gitu ya. Selama itu bisa membangun trust, kalau buat aku sih it's fine. Asal as long as you are in a relationship ya yang nggak abusive juga ya. Kalau nggak itu bisa jadi pemberdaya gunaan tuh. Oke. Nah ini balik lagi ke tema kita tentang high fun, Mbak. Ketika seseorang yang menggunakan zat adiktif dalam konteks seksual, yang sudah mengalami ketergantungan, apakah bisa berhenti? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Susah kalau misalnya mau berhenti itu gini. Ketergantungan itu gini, saya ingat teman saya yang urusan rehabilitasi narkoba ya, dia selalu bilang begini sama saya, I think it's very interesting conversation. Saya tahu a lot of things tentang drugs karena saya juga beberapa kali terlibat bersama dengan BNN gitu ya untuk membantu proses pasca rehabilitasi gitu ya. Nah, di sini slide back-nya orang itu bisa jatuh lagi ke dalam temptation ini karena satu hal, kita harus mengakui ya, ini bagi siapa saja yang masih dalam adiksi narkoba dan mendengarkan ini, kita harus mengakui bahwa kita itu powerless over drugs. Kalau kita tidak mau mengakui bahwa kita powerless over drugs, kita akan kepedean. Nggak apa-apa lah, dikit aja, gue baik-baik aja kok. I can handle this, gue udah biasa. Itu berarti kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada adiksi kita. So, kalau memang kamu mau benar-benar dibebaskan dari adiksi, please jangan kepedean. Akuilah bahwa you are powerless over drugs. Gitu. You are powerless over your addiction. You are powerless over, alkohol maybe atau apapun itu gitu. Ketika kita tahu bahwa kita powerless, kita nggak akan sotoy lagi, nggak akan kita aja lah, gue akan baik-baik aja kok, gue cuma buat senang-senang, iya kan, gitu. Kebanyakan yang aku lihat kan orang gitu, keluarganya mendukung dia akan begini, berapa banyak dari keluarga
baik-baik tetap akan jatuh ke dalam narkoba. I have a share of experience ya that keluarga saya berapa banyak yang jatuh ke dalam narkoba gitu, dan rehabilitasi berulang kali gitu ya, sampai masuk Lido, BNN, dan akhirnya keluar. Tapi yang saya lihat mereka yang bisa survive tanpa harus mengunjungi sekian banyak rehabilitasi adalah mereka yang mampu coping ya dengan cara ngaku bahwa gue emang powerless over drugs. Jadi bener-bener one feeling at a time. Jadi setiap hari itu menghadapi satu feeling. Tapi kita harus ngaku, kita nggak boleh sotoy bahwa itu emang temptationnya gede gitu. Jadi jangan coba dikit aja, cuma party aja, cuma ini. Kalau kita cari excuse, udah pasti lo akan jatuh lagi sih. It's like no way. Nah tadi kan bicara tujuannya kan orang untuk melakukan apa Mbak, mengupgrade tingkat kebahagiaan. Motivasi orang ngehack bahasa Mbak Joya ngehack nah, kebahagiaan. Jika merasa standar kebahagiaan kita tuh menurun nih, karena hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Mungkin walaupun dia menggunakan ataupun tidak. Jadi contoh kayak standar kebahagiaan orang kan beda-beda. Kebahagiaannya Mbak dan kebahagiaan saya tentu beda toh. Jika saya pribadi merasa kok menurun banget ya, gue ini penghasilan udah segini, contoh pacar segini, kok tetap gak bahagia gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, that's a very good question. Sebenarnya gini, ketika kita mampu bahagia sendiri, baru kita bisa mampu bahagia bersama dengan orang lain. Kayaknya kalau nggak salah semalam ya kita berbicara soal relationship ya. Terus aku ingat aku bilang gini, coba deh bikin list. What makes me happy sih? Apa sih yang bikin aku happy gitu? Jadi kalau misalnya di dalam list kamu yang bikin aku bahagia karena aku punya pacar, aku kaya, aku ini, well, itu artinya semua kebahagiaan kamu adalah faktor eksternal gitu ya. Jadi kalau mereka justru yang bahagianya itu adalah the real genuine happiness. Kalau menurut Viktor Frankl gitu ya, real happiness itu adalah kebahagiaan yang internal. Gitu ya, kebahagiaan yang tidak melibatkan faktor orang lain di luar dirinya dia sendiri. Like I'm happy for who I am. Gue bahagia nih jadi perempuan. Gitu. Gue apa sih yang membuat gue bahagia jadi perempuan? Apa sih yang bikin gue nyaman jadi misalnya psikolog atau jadi seksolog? Apa yang bikin gue tuh bahagia sebagai kakak perempuan, sebagai misalnya sebagai ibu, sebagai role models? Apa gitu? Kalau kita tahu esensi dari diri kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri without external factor, that's the real genuine happiness kalau menurut Viktor Frankl. Dan Viktor Frankl juga bilang kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang tidak merusak kebahagiaan orang lain. Oke, gitu ya. The real genuine happiness ya adalah jenis kebahagiaan yang tidak merusak kebahagiaan orang lain. Kalau kita punya our genuine happiness itu gitu, kebahagiaan yang sesungguhnya, artinya gitu kan ya, kita bisa membahagiakan orang lain dan kita akan merasa bahwa oke, pada saat gue escape karena gue mau nge-charge, bukan cari pelarian gitu loh. Berarti yang namanya bahagia itu tanpa syarat, dan apakah ada kesepakatan nggak sih dengan si pasangan ataupun dengan lingkungan sosial? Sebelum punya kesepakatan dengan lingkungan sosial ataupun dengan partner kita harus punya istilahnya tuh locus of control internal. Locus of control internal adalah kebahagiaan. Jadi gini, gue tuh nggak bahagia hari ini abis hujan sih. Gue nggak bahagia hari ini abis, I don't know, karena warnanya biru sih, aku maunya ungu misalnya. Jadi semuanya kan locus of control eksternal. Ketika semua kebahagiaan kita di alasannya adalah eksternal, kita nggak akan pernah bisa bahagia. Jadi sebelum kita bisa berrelasi dengan orang lain, kita mesti pastikan our genuine happiness itu punya locus of control internal. Oke. Internal. hack. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Oke, netizen. Apakah dengan melakukan masturbasi tiap hari bisa dikatakan safe sex? Soalnya saya melakukannya 2-3 kali nih sehari, dan itu tiap hari sebab saya jauh dari pasangan. Wow, oke. Ini it's about ini ya, high fun. Ketika kita akan you don't want to do drugs and you want to choose masturbation instead. Oke. Pada dasarnya masturbasi merupakan perilaku seks yang paling sehat ya, karena kita mendapatkan pleasure
tanpa beresiko infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Oke? But masturbasi ada yang sehat, ada yang tidak sehat loh saudara-saudara. Yang sehat. Yang sehat adalah masturbasi yang tidak menggunakan pornografi. Oke, berarti selama ini right? Bukan cuma kamu kayaknya, semua orang juga lagi shock nih sekarang nih ya. Okay. Masturbasi yang sehat adalah masturbasi yang tidak menggunakan pornografi, karena pornografi membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Ya, masturbasi membuat kita jadi harusnya tuh segini ya, harusnya aku nikmatinnya begini. No, it's not gitu ya. Jadi bermasturbasilah dengan fantasi-fantasi yang kamu miliki, or create your own fantasy while you masturbate. Itu akan membuat otak kreatif kita itu jadi berguna. Apalagi kalau kalian kerja di industri kreatif dan sering nonton pornografi, itu akan susah untuk bisa berkreasi lagi kalau sering nonton porno. Stuck. Berarti bahasa sederhananya itu kalau keseringan nonton video porno tuh kayak berhalusinasi, imajinasinya tuh terlalu tinggi gitu gak sih? Jadi nggak realistis dengan itu satu hal realistisnya. Tapi satu hal lagi sebenarnya dengan pornografi, otak itu kan punya cara kerjanya sendiri ya. Ketika dia udah dipaksa untuk jump gitu, untuk lompat prosesnya, dia jadi imun lama-lama kan. Gitu. Nah, nanti mereka-mereka yang sering nonton porno gitu ya, at least sebulan 2 kali gitu ya, nanti kurang lebih ya 5-6 tahun ke depan tahu-tahu kok gue biasanya kreatif banget sih ide gue gini, kok gue stuck gitu. Itu perasaan itu ada dan itu annoying banget. Even without using drugs. Aku nggak pernah using drugs sama sekali, kok aku stuck begini, kayak tahu nggak perasaan lama loading tuh kayak apa? Lemot ya. Exactly. Lo akan berasa kayak gitu karena lo sering nonton porno. Karena pornografi itu juga mempengaruhi ada banyak akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi. Ya kalau di psikologi itu dia bilang cairan dopamin itulah ya. Dopamin. Ya. Exactly. Kamu pinter banget sih. Dopaminnya jadi memproduksinya lebih banyak sehingga quick gratification. Dopamin itu adalah sebenarnya adalah quick gratification. Ya, dopamin ini yang menyebabkan kenapa kita pengen using drugs terus, kenapa kita kalau di sosial media gila banget kalau nggak di like gitu ya. Urgency kita untuk bisa disukain sama orang gitu, di like sebanyak segala macam, itu semuanya karena dopamin. Nah, dopamin kita akan screw up ketika kita sudah terbiasa gitu untuk men-skip semua itu dan mendapatkan quick gratification atau pemuasan yang cepat. Pemuasan yang cepat itu screw up dopamin, akhirnya kerusakan otak deh. Gitu sih singkatnya kalau mau. Ya kalau mau itu. Selain kerusakan otak juga bukan kerusakan, tetapi ada gangguan interaksi sosial ya. Interaksi sosial, ekspektasi kita jadi kacau, kita akan ngerasa bahwa there must be kalau misalnya di dalam itu kan misalnya ada porn yang heteroseksual gitu ya, terus dia gitu cowoknya kayaknya ceweknya dipegang doang langsung basah, langsung ahu gitu. Di dunia nyata mana ada cewek dicolek langsung basah gitu, lu mesti usaha men gitu kan. You should try gitu kan. You cannot just like scoot and just do some stuff like that. Jadi atau enggak ada gesture yang disalahartikan ketika menonton porno. Kayak misalnya ada cewek di sana, dia kedip-kedipin gue. Kalau gue datang gue kasih minuman, dia nolak gue. Brengsek tuh cewek tuh. Harusnya ketika dia kedip-kedipin gue, dia masih mau hubungan seks sama gue. Padahal ngedip-ngedipin sama hubungan seks itu kan ada skipnya. Nah di dalam pornografi itu di skip gitu. Kadang-kadang itu mempengaruhi situasi sosial. So, back to masturbation. Masturbasi yang sehat tidak menyaksikan pornografi karena membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Kedua, janganlah bermasturbasi di saat kamu desperate, ya. So, no desperado, oke? Cucilah tangan sebelum menyentuh kelamin atau melakukan apapun yang berhubungan dengan sex toys kah atau apapun untuk masturbasi, ya, COVID or tidak COVID gitu ya. It's very important. Dan gunakanlah fantasi-fantasi yang kita inginkan sehingga ini akan membantu kita, jadi otak kita juga nggak kemanjaan sama si dopamin itu tadi, tapi kita bakal ada oksitosin, akan ada endorfin, dan itu lebih sustainable gitu ya di dalam tubuh kita ketika kita ngalamin hal seperti itu. So masturbasilah selama itu tidak desperate. Jangan sampai kayak gini misalnya, ya kan gue lagi nggak ada pasangan, gue nggak mau bergaul, gue maunya masturbasi aja. It's like susah sih ya, don't be like that. Oke. Seks yang aman ya.
safe sex. Jadi boleh masturbasi tapi yang sehat, oke? Jangan yang aneh-aneh, jangan yang, aduh aku desperate, aku nggak mau ngapa-ngapain, aku mau masturbasi aja, ya jangan. Ini ada pertanyaan sih. Kakak mau tanya dong, untuk melakukan ML lebih baik 1 minggu berapa kali sih ya? Maupun kakak melakukan hubungan seks itu adalah yang penting kualitasnya. Mau setahun sekali, mau setiap hari, mau setahun sejam sekali, kasihan sekali. banget, Mbak. Kalau yang pelaut gimana? Oh iya. Yang pelaut bebek. Yang pelaut, angkatan darat, angkatan laut, tentara, kan banyak yang susah. Atau yang kerjanya marketing, atau misalnya lagi sekolah pisah-pisah gitu kan. There's a lot of condition yang kita nggak bisa ideal. Kalau aku bilang misalnya, oke, yang sehat itu adalah sebulan sekali. Nah terus si pelaut dia bilang, lah saya ditugasin 5 tahun mbak. Saya ditugasin misalnya setahun atau 2 tahun. Saya baru bisa balik ke pasangan saya. Kan berarti dia merasa abnormal. Saya nggak mau membuat siapapun, pekerjaan apapun, apalagi yang long distance marriage gitu ya, atau long distance relationship merasa bahwa aduh kata Mbak Zoya aku nggak normal. No, don't feel like that. Pokoknya gini. Daripada sibuk ngitungin kalori, mendingan sibuk hitungin misalnya berapa kenikmatan yang kalian dapatkan, ya kan? Misalnya di atas ranjang, apakah kalian mendapatkan kepuasan, gimana caranya senang-senang bareng dan sebagainya. It matters. Jadi lebih baik dihitung kualitas seksnya dibandingkan kuantitasnya. Saya nggak mau ngomong angka karena orang Indonesia tuh begitu disebut angka langsung kayaknya kayak kejar tayang. Kalau angka belum segitu berarti lo gak normal gitu ya, kejar target gitu. So don't be like that. Nikmati aja seks yang berkualitas. Masih bingung seks berkualitas kayak apa? Lihat di YouTube Zoya Amirin. Jadi teman-teman, dalam melakukan hubungan seks itu adalah yang penting kualitas ketimbang kuantitas. Oke. Nah ini ada pertanyaan, kok ini dari tim sih. Oke, boleh. Apa kaitannya terhadap penggunaan Hyfan terhadap IMS, infeksi menular seksual, serta HIV? Gede banget. Satu, ketika kita menggunakan sekarang ini, segala sesuatu ya, kita kan perlu melakukan yang namanya well informed decision ya. Keputusan yang bijaksana adalah keputusan yang well informed. Well informed itu apa bahasa Indonesianya? Keputusan yang informatif kali ya. Jadi kalau sebelum kita memutuskan sesuatu, kita tuh harus punya informasinya dulu. Kalau kita nggak punya informasi yang akurat, kita membuat keputusan, kan keputusannya buruk dong. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya lagi nih buat yang merasa kan nggak apa-apa, aku bisa senang-senang aja. Ketika kamu sedang high fun dalam kondisi seperti itu, apakah kamu bisa yakin prefrontal cortex kamu atau otak depan kamu, executive judgment kamu itu bisa sepenuhnya kamu gunakan untuk membuat keputusan yang bijaksana terhadap kehidupan seks kamu? Iya kan? Pada saat you are on drugs, when you are like high fun, this kind of fun bisa membantu kamu membuat keputusan bijak atau enggak? Atau bisa membuat kamu justru terkena infeksi menular seksual, berarti nggak bijak dong? Atau bisa membuat kamu justru terkena HIV gitu. Berarti pada saat kamu tidak sedang dalam kondisi yang cukup baik yang kamu gunakan, jadi fun yang membuat kamu tidak bisa membuat keputusan yang bijaksana, so it's not a good fun, kan gitu. Jadi gimana caranya mbak? Kan yang penting kan senang-senang, semua boleh senang-senang, siapa yang ngelarang gitu. Tapi gimana senang-senangnya ini tidak merusak kita gitu. Kalau misalnya kita high fun, ya high fun in terms of using poppers atau apapun itu dan membuat keputusan kita jadi nggak bijak, why we doing it? We screw ourselves. Ingat nggak kapan terakhir senang-senang? Oh iya saat ini misalnya tahun lalu atau misalnya bulan lalu. Nah, pada saat itu kira-kira kamu yakin nggak aman? Yang penting fun ya, fun, safe. Safe apa dulu nih? I think safe sex is always more fun. Ya kan? Safe sex is always more fun. Safe sex. Kalau nggak yakin coba tes ya kan sekali lagi tes gitu HIV. daripada. Nah bicara soal tes HIV, jadi saat ini teman-teman bisa follow Instagramnya Tes DKT dan update status. Yes. Di situ kalian bisa klik linknya. Di situ teman-teman bisa mengikuti asesmen sejauh mana sih resiko individu teman-teman terhadap penularan HIV dan IMS. Yes.
Kalau That's sekiranya ada resiko, berarti teman-teman bisa menyesuaikan waktu, tanggal, tempat, dokter, puskesmas terdekat. ya, yang sesuai dengan teman-teman. Yes, that's right. Nah, bicara tadi banyak hal, banyak dampak yang akan dialamin bagi individu yang melakukan high fun ataupun penggunaan narkoba dalam konteks seksual. Baik tadi interaksi sosialnya, baik tadi secara fisik, baik bahkan secara penularan penyakit infeksi menular seksual dan HIV. It's true. Ketika ini sudah terjadi atau katakanlah individu ini menggunakan tapi dia sejauh ini dia bisa mempertahankan, dia sehat. Apa yang harus dia lakukan dan minta bantuan kemana? Oh, dia sehat dalam arti? Maksudnya sehat dalam arti gini, dia itu kecanduan tapi memang dia ingin sehat, ingin selamat gitu. Katakan dia belum dia tidak tertular IMS ataupun HIV, serta dia tuh belum ada ketergantungan tapi belum ketergantungan banget, pengen berhenti tapi dia tuh kayak susah gitu. Oh, oke. Kalau misalnya kayak gitu, ya gini, rehabilitasi kalau itu sudah sampai mempengaruhi kehidupan sosial kamu tidak bisa berfungsi secara sosial ya, misalnya jadi nggak bisa ngambil keputusan, selalu kalau misalnya tidak ada popers atau tidak bisa high-end, tidak bisa berfungsi secara sehat ya dalam bersosialisasi, berelasi, having relationship atau apapun itu gitu ya, itu harus rehabilitasi. Tapi kalau misalnya iya masih bisa berfungsi, ya masih bisa senang-senang, tapi kepengen bebas lah misalnya, yang kepengen pakai poppers lagi atau apapun itu gitu untuk bisa berrelasi, untuk having a good sex gitu misalnya. What should I do? Pergi berkonsultasi menurut aku. Kemana aja nih? Ke psikolog, ya kan, bisa gitu ya. Kalau kayak aku juga bisa ke seksolog gitu ya. Nah sekarang bagian mana nih dari kehidupan kamu yang misalnya dipengaruhi gitu oleh ini? Selama kan orang suka banyak bilang, oke, aku nggak apa-apa, aku cuma pokoknya nggak mau keterusan aja mbak gitu ya. Pergi konseling, itu udah pasti. Konseling tuh jangan nunggu gila ya. Kalau udah gila saya nggak bisa ngapa-ngapain. If you already like in the crazy state ya, yang benar-benar harus minum obat psikofarmakologi, saya mesti kirim ke psikiater. Nggak bisa juga. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mulai merasa tertekan, nah kita mesti ke ini ya, mesti ke psikolognya gitu. Luar biasa diskusi kita sore hari ini. Tapi sayang sekali mbak, waktunya dibatasi. Iya ya, kenapa ya? Ya pokoknya terima kasih Mbak Joya, Amirin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk diskusi lebih lanjut ya. Of course. Dan teman-teman terima kasih yang sudah join di live streaming. Jangan lupa nanti jam 7 ada live streaming lagi ngebahas tentang apa Mbak? One night stand. Wow. The good, the ugly, and the complication, apa? All about one night stand. Cinta satu malam. Cinta satu malam. Melinda. Kayak dangdut. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menunggu beduk puasa. Beduk buka puasa. Terima kasih. Salam. Thank you semua. Thank you, Zifran.